Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul presentasi software standar. Izinkan kami memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di sini ada Yogi Andaru dengan nomor NPM 2017051062. Kemudian ada saya sendiri yaitu Regita Ros Prameswari dengan nomor NPM 2017051017. Kemudian ada Mesak Tanati dengan nomor NPM 2017051032. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Mesak Tanati. Kepada Mesak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya akan membacakannya. Yang pertama yaitu software standar. Standar perangkat lunak adalah standar, protokol atau format umum lainnya dari suatu dokumen, file, atau berdata yang digunakan atau dengan perangkat lunak saat bekerja pada satu atau lebih dari satu program komputer. Standar pada software memainkan peran penting dalam manajemen kualitas software. Software standar penting karena 3 alasan. 1. Software standar menggambarkan kebijaksanaan yang berbilai bagi organisasi. Yang kedua, standar tersebut menyediakan kerangka kerja untuk menentukan arti kualitas dalam tatanan tertentu. Yang ketiga, standar sangat membantu seseorang ketika pekerjaan diambil dan dilanjutkan oleh orang lain. Jenis standar rekayasa perangkat lunak yang digunakan dalam manajemen kualitas software. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan bagian ini. Yang pertama yaitu di sini ada standar produk dan standar proses. Standar produk merupakan standar yang berlaku untuk produk software yang sedang dikembangkan. Sedangkan standar proses menentukan proses yang harus mengikuti selama pengembangan perangkat lunak. Kemudian di sini ada perbedaan dari produk standar dan proses standar. Yang pertama yaitu untuk produk standar sendiri menggunakan design review form dan sedangkan proses standar menggunakan design review conduct. Kemudian untuk produk standar requirements menggunakan requirements document structure, sedangkan proses standar menggunakan submission of new code for system building. Kemudian untuk produk standar sendiri menggunakan Java programming style, sedangkan proses standar menggunakan project plan approval process, dan sebagainya. Kemudian banyak dari para software engineer berpikiran over perspektif dan tidak relevan dalam aktivitas teknis pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, manajer quality yang menetapkan standar harus mempertimbangkan kemungkinan tindakan untuk meyakinkan engineer tentang nilai standar. Seperti yang pertama yaitu melibatkan software engineer dalam pemulihan standar produk. Dengan melibatkan mereka lebih cenderung berkomitmen pada standar ini. Idealnya dokumen standar tidak boleh hanya ditetapkan standar yang akan diikuti, tetapi juga harus menyertakan komentar yang menjelaskan mengapa keputusan standarisasi telah dibuat. Kemudian yang kedua yaitu dengan review dan modify standar secara teratur untuk mencerminkan perubahan teknologi. Yang ketiga yaitu memastikan adanya dukungan alat yang tersedia untuk mendukung pengembangan berbasis standar. Berbagai jenis perangkat lunak seperti tadi membutuhkan proses pembentukannya yang berbeda-beda, sehingga standar juga harus dapat menyesuaikan.
Project Manager dan Quality Manager dapat menghindari masalah standar yang tidak sesuai dengan perencanaan kualitas yang cermat pada awal proyek. Jika mereka harus memutuskan standar organisasi yang mana standar tersebut harus digunakan tanpa perubahan, harus dimodifikasi, dan mana yang harus diabaikan. Dan berikutnya kami akan menjelaskan tentang ISO 9001 yang akan dijelaskan oleh Saudara Yogi Andaru. Kepada Yogi Andaru dipersilakan. Baik, untuk the ISO 9001 Standard Framework, ISO 9000 merupakan perangkat standar internasional yang digunakan dalam pengembangan sistem quality management di sebuah industri. ISO 9001 yang paling umum dari standar ini berlaku untuk melakukan untuk organisasi yang mendesain, mengembangkan, dan mempertahankan produk termasuk perangkat lunak. ISO 9001 standar awalnya dikembangkan pada tahun 1987. Revisi standar ISO 9001 pada tahun 2000 mengubah standar 9 proses inti menjadi seperti gambar berikut. Di sini ada dua proses. Yang pertama ada product delivery process yang di dalamnya terkandung business acquisition, design and development, production and delivery, test, service and support. Kemudian yang kedua ada supporting process. Di sini ada business management, supplier management, configuration management, inventory management. Untuk kemudian perbedaan ISO 9001 Organizational Quality Manual dan Individual Project Quality dapat dilihat pada diagram berikut. ISO 9001 mengarahkan kepada Organization Quality Manual yang kemudian terpecah menjadi 3 proses, yaitu Project 1 Quality Plan, Project 2 Quality Plan, Project 3 Quality Plan. Kemudian adapun untuk dokumen akan diarahkan kepada organizational quality process. Dari keempat proses tersebut, maka akan diakhiri pada project quality management. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekiranya jika terdapat pertanyaan, mohon ditanyakan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.